Saat ini, Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah ini dalam waktu yang sebentar, waktu yang sudah tentukan ini, kita boleh merenungkan kembali the power of being Christ disciple, kuasa sebagai murid-murid Kristus. Di tengah-tengah dunia ini, kalau kita lihat dan perhatikan saudara, maka dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kompetisi, persaingan global, persaingan antara perusahaan-perusahaan multinasional, persaingan dalam dunia olahraga, dalam dunia seni, dan dalam berbagai-bagai bidang kehidupan selalu ada kompetisi, saudara. Dan itu adalah ciri daripada manusia dalam pandangan biologi. Siapa yang bertahan, dia akan hidup. Tetapi siapa yang tidak bisa bertahan, dia akan mati, saudara ya. Tetapi saudara berlawanan dengan sikap-sikap yang mengembangkan arogansi, sombongan, menempuk dada, membusungkan dada, maka murid-murid Yesus ditandai oleh satu tanda yang dunia harus tahu, dan kita sebagai murid-muridnya harus sadar sepenuhnya, yaitu kerendahan hati. Saudara, Tuhan Yesus memberikan undangan kepada semua orang, supaya datang dan belajar kepadanya. Ada seorang yang bernama Elon Musk, mungkin saudara mendengarkan, baru ini datang ke Bali, ya, mungkin sudah kedua kali ke Indonesia. Orang yang sangat terkenal dan kaya, ditanya tentang siapakah Yesus, bagaimana pendapatnya. Elon Musk menyadari, katanya, bahwa Yesus adalah orang baik dan semua orang harus belajar kepada dia. Dia tidak menghalangi orang untuk datang kepada Yesus. Saudara, kenapa Yesus Kristus begitu menarik bahkan untuk manusia abad 21 yang sangat smart, yang sangat brilian, sangat hebat dengan pencapaiannya? Karena Yesus sendiri menyatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Aku, kata Yesus, hanya dia. Sumber kelemah lembutan, sumber kerendahan hati, hanya Yesus. Dan Yesus menjanjikan kalau kita belajar, karena ini undangan untuk belajar. Belajarlah kepadaku, itu artinya, namanya belajar itu artinya terus-menerus belajar. Rendah hati. Yesus berkata, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan janji Tuhan, kalau kita terus belajar dan menghidupi gaya hidup kelemah lembutan rendah hati, maka kita akan tenang. Apakah hidup saudara hari-hari ini tenang? Ya, manusia itu ada manusia batin, ada manusia yang nampak di luar. Manusia yang nampak di luar bisa pretend, bisa pura-pura, bisa pakai topeng, ya. Tetapi yang di dalam itu bergejolak, saudara ya. Itu namanya dinamika internal. Di dalam diri kita itu ada namanya ketidakberaturan yang terus-menerus. Antara pikiran, kehendak, antara kemauan, niat, kemudian kadang-kadang orang yang yakin, yang tahu, yang percaya pun tidak melakukan, saudara. Artinya apa? Betapa manusia itu sangat kompleks, saudara ya. Jadi saudara, kalau kita ketemu dengan orang, apa kabar? Baik, saudara, kita perlu hati-hati dengan kata-katanya, saudara ya. Karena kalau kita seorang yang sangat peka, ternyata dia tidak baik-baik saja, dan dia membutuhkan dukungan kita dan doa kita. Bahkan orang-orang yang nampang di Facebook, saudara, kelihatannya semuanya oke, saudara. Ketika kita bertemu, ada banyak pergumulan. Karena itu mau belajar dari Tuhan Yesus, supaya kita memahami orang dan semakin peka, sensitif terhadap kebutuhan orang di sekitar kita. Kata yang dipakai rendah hati di sini dalam bahasa Inggris itu lowly in heart. Dari kata bahasa Yunani tapeinos, artinya direndahkan atau ditempatkan di bawah. Yesus Kristus yang maha mulia di tempat yang paling tinggi, tidak ada yang
bisa menyamainya. Dia turun ke tempat yang paling rendah. Dia datang ke bumi ini, dan dia disalibkan dan dikuburkan, dan dia turun ke dunia orang mati yang paling bawah. Artinya apa? Dia sungguh-sungguh rendah hati. Tidak ada tempat yang lebih rendah daripada dunia orang mati yang paling bawah. Cara Yesus sampai ke sana. Apienos. Apakah makna rendah hati yang dikenakan pada Yesus Kristus? Dia meninggalkan kemuliaan. Kemuliaannya. Dia mengosongkan dirinya. Made himself nothing. Menjadi manusia, menjadi hamba. Dia datang sebagai hamba untuk melayani. Sebagai salah satu yang dibuktikan dalam pelayanan, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Saudara kasih Tuhan, how wonderful, how beautiful, betapa karakter dan sifatnya sangat indah. Kita harus belajar dari dia setiap hari. Saudara, apakah sikap yang bukan rendah hati? Kita perlu tahu supaya kita bisa lebih mendalami makna rendah hati. Yang bukan rendah hati yaitu pengakuan diri sendiri, artinya diri sendiri sebagai pusat dari kehidupan ini. Diri sendiri duduk tahta dan memerintah dengan sombong. Saya ketemu dengan guru sekolah minggu baru-baru ini, dia bercerita kepada saya, "Pak, saya mengajar anak-anak sekolah minggu yang sombong. Karena bapaknya berpangkat. Sudah biasa memerintah-merintah. Sombong." Tetapi kemudian guru ini bercerita, dan karena saya tahu anak itu sombong, maka saya mengajarkan kerendahan hati. Dan kemudian anak itu mulai berubah, Pak. Puji Tuhan, saya bilang. Karena memang kita perlu belajar rendah hati dari Yesus. Saudara. Nah, saudara, pandangan humanisme, kalau saudara tahu, ini memang dalam proses sejarah manusia itu ada kepentingannya, ya. Artinya manusia meninggalkan kepercayaan kepada tahayul-tahayul dunia yang sangat bodoh. Humanisme itu manusia menemukan dirinya sebagai manusia yang berotonomi, ya, dengan akal budi dia gunakan, dia menemukan hukum-hukum alam dan sebagainya, ya. Dan dia menjadi semakin pandai karena apa? Pencerahan. Ya, karena masa modernisasi itu, saudara, ya. Tetapi saudara, ketika humanisme itu tidak direm, artinya ketika pandangan ini menjadi satu pandangan yang satu-satunya, maka dia akan menolak hal-hal apa saja yang bukan human, termasuk hal yang ilahi, termasuk hal yang rohani. Dan karena itu humanisme membawa manusia kepada kesombongan karena dia merasa sangat otonomi, dia memerintah diri sendiri, dia bergantung kepada diri sendiri, dia menentukan nasibnya sendiri, dan dia bisa secara optimis. Bahkan ketika dia berhasil, dia akan mengatakan Tuhan tidak ada. Ketika manusia mencapai puncak pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, kemudian manusia mengatakan bye-bye. Ya, Tuhan tidak ada. Agama tidak diperlukan. Kerohanian tidak penting. Yang penting adalah materi. Cara pandangan humanisme bisa menyesatkan, dan itu tanda kebohongan dan kesombongan manusia. Apa yang diajarkan humanisme adalah kebohongan belaka. Karena pada akhirnya manusia hanya akan menjadi mesin-mesin. Pikirannya, otaknya akhirnya menjadi mesin, dan itu namanya degradasi moral, degradasi secara hakiki terhadap hakikat manusia yang bukan sekedar mesin-mesin di dunia modern ini. Saudara, dan anak daripada humanisme salah satunya dalam psikologi ada istilah egosentrisme, artinya segala sesuatu ditujukan untuk kepuasan egonya sendiri. Sifat ini lama-kelamaan berkembang menjadi egoteisme atau pendewaan terhadap diri sendiri. Artinya kekuasaan berpusat pada si aku yang tak terbatas. Dan waktu yang lama itu akan menghasilkan pembusukan. Kan itu ada seperti pernyataan, ketika orang kekuasaannya makin lama maka pembusukannya makin nampak. Ya.
kerusakannya makin akan nampak, saudara. Karena itu ada pembatasan biasanya kekuasaan ya dalam politik, saudara ya. Kekuasaan politik, kekuasaan pemerintahan biasanya dibatasi 2 periode untuk 4 tahunan atau 5 tahunan. Itu untuk membatasi supaya keakuan itu tidak berkembang sedemikian rupa. Karena di zaman raja-raja zaman dahulu, raja-raja sampai akhirnya mengaku semua raja sebagai Tuhan, sebagai dewa, saudara ya. Karena apa? Tidak ada batasan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia ketika menjadi sangat egosentrisme itu, dia meluap dengan permintaan-permintaan atau tuntutan untuk dihormati secara berlebih-lebihan. Ya. Hal ini dapat kita lihat misalnya dari orang yang mempromosikan diri sendiri berlebihan dengan jalan manipulasi, saudara ya. Saudara, itulah yang bukan rendah hati. Kita belajar kepada Tuhan Yesus, rendah hati adalah yang pertama kita mengakui ada Tuhan. Secara sederhana. Siapapun, dimanapun, sampai tingkat apapun saudara, dalam pencapaian dalam hidup ini, tetap akuilah ada Tuhan. Pusat hidup kita adalah Allah sendiri. Dan itu ditandai dengan kehidupan yang penuh dengan doa. Kehidupan yang rendah hati dinyatakan dengan cara berlutut, bersujud di hadapan Sang Raja alam semesta, Yesus Kristus, Tuhan kita. Jesus Christ our Lord. Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Dan kemudian seorang yang rendah hati ditandai dengan pujian. Dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Dia memberi pujian, dia memberi kredit secara tetap kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya, tidak meninggalkan ruang untuk pujian bagi diri sendiri. Tuhan nomor 1. Yang diutamakan adalah Tuhan. Dan seorang rendah hati adalah seorang yang selalu menyembah Tuhan. Artinya apa? Mengakui, who is God? Who is Christ? Siapakah dia yang sebenarnya? Kita akui setiap hari. Saudaraku yang kasih Tuhan, kerendahan hati juga digambarkan melalui pengakuan akan kedirian orang lain di sekitar kita. Seorang suami mengakui bahwa ada istri di sampingnya. Seorang istri mengakui ada suami di samping. Seorang pejabat mengakui bahwa ada wakil pejabat, ada staf, ada orang-orang sekitarnya. Kalau saudara bos di perusahaan, tetap saudara tidak bisa berdiri sendiri. Saudara tetap membutuhkan semua orang sekitar saudara. Akui keberadaan orang lain sekitar kita bukan mesin, bukan togor listrik, bukan pohon, tetapi adalah manusia yang berada sebagai manusia. Kita menghargai orang di sekitar kita, kita menempatkan orang lain layak. Kita mulai belajar mendahulukan orang lain, menghormati orang lain. Kita mau menerima dan merayakan perbedaan. Harmoni, kalau dalam musik itu ada musik yang harmoni. Karena apa? Perbedaan alat musik, perbedaan talenta-talenta. Setiap orang dihargai sehingga ada harmoni dalam sebuah simfoni, sebuah orkestra, saudara. Karena apa? Menerima dan merayakan apa? Perbedaan. Kita menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Saya senang sudah tinggal di asrama beberapa tahun, saudara ya. Dan saya mulai belajar tahu kelebihan dan kekurangan orang lain. Dan belajar menanggung hidup bersama-sama. Dan rendah hati artinya dalam keadaan merendah meskipun dalam posisi yang tinggi atau pada saat mengalami kemenangan atau kesuksesan tidak menjadi sombong. Dan hal ini diwujudkan dengan mewujudkan diri, artinya kita mau belajar untuk menjadi seroh dengan orang lain, sejiwa, seiring, sejalan dengan teman sekerja atau teman hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, seorang yang rendah hati adalah seorang yang rela ditempatkan di mana saja tanpa mengeluh, dan dia bertanggung jawab menjalankan tugas yang sudah diterimanya.
Seseorang yang datang kepada saya, dia mengeluhkan kenapa gaji saya kecil. Ada orang lain lagi datang juga, kenapa kedudukan saya tidak naik-naik. Dan kemudian saya berkata, Pak, perhatikan baik-baik. Fasilitas yang Pak miliki, kantor yang Pak miliki. Saya kenal dengan orang-orang yang tidak lebih untung daripada bapak-bapak. Saudara, dia meninggalkan perusahaannya, 2 orang yang datang kepada saya itu, dan dia tidak lebih baik di perusahaan yang lain. Karirnya tidak meningkat. Kita harus belajar untuk rela ditempatkan. Saudara, dalam ilustrasi bait Allah, saudara, batu penjurunya adalah Kristus, dan kita ini batu-batu yang hidup. Kita harus rela ditempatkan dimanapun kita berada, karena itu tepat. Saudara ada di tempat yang tepat karena Kristus menempatkan saudara di tempat itu. Dan jangan mengeluh, bertanggung jawab, jalankan tugas yang sudah terima. Dan kita juga rendah hati juga bisa bersikap luwes, cocok dan pas, dan klop dengan teman seperjalanan. Secara khusus ini dalam hubungan rumah tangga, saudara ya. Seorang suami istri yang rendah hati akan berjalan bersama-sama, tetapi suami istri yang sombong satu dengan yang lain akan saling memisahkan diri dan sering bertengkar. Saudara, aku kasih Tuhan, bukan berarti nggak ada pertengkaran atau perbedaan, saudara ya. Itu ada, tetapi kalau orang yang rendah hati itu akan mengakui dan kemudian ada solusi dari konflik. Ada jalan keluar. Haleluya. Karena istri itu perlu bunga. Jangan-jangan ya, tidak ada bunga yang diberikan oleh suaminya kepada dia. Kalau dikasih bunga, istrinya makin mendengarkan suaminya, dan akhirnya terjadi apa? Resolusi, terjadi konklusi dalam perselisihan itu. Apalagi dikasih bunga bank, saudara ya. Saudara kasih Tuhan, suami itu butuh apa? Penghargaan. Kalau istri nggak pernah menghargai suaminya, setelah suaminya dihargai, ya diberi tempat yang layak, dikasih minum, dikasih makanan yang enak, suaminya langsung reda, saudara. Artinya ada solusi-solusi, saudara. Jadi kalau kita rendah hati satu dengan yang lain itu, banyak masalah yang bisa diselesaikan, saudara. Saya pernah menjumpai, saudara, pertengkaran secara tidak sengaja, saudara, rapat sebuah gereja karena saya berdekatan dengan kantor gereja itu waktu saya tinggal di sebuah kota, saudara. Dan saya sangat sedih karena ada pertengkaran di dalam gereja. Beda pendapat, saudara, bisa diselesaikan kalau kita rendah hati. Pada prinsipnya, di mana ada kerendahan hati, maka hasilnya adalah unitas, kesatuan. Dalam hal yang primer itu kesatuan. Dalam hal yang sekunder ada kebebasan. Tapi dalam segala hal kemurahan hati. Sekali lagi ingin saya tekankan bahwa kerendahan hati itu mendahului kesatuan. Saudara, dan seorang rasul besar namanya Petrus, dia pernah mengatakan, demikian kamu juga, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Puji Tuhan. Saudara, ada waktunya promosi bagi orang yang rendah hati. Peninggian bukan datang dari barat, dari timur, dari selatan. Peninggian datangnya dari Tuhan. Dia yang merendahkan dan meninggikan juga. Kalau kita lapar, jangan menjadi keras hati. Kalau kita kenyang, jangan kita menjadi sombong. Kita percaya kepada Tuhan. Dia memelihara hidup kita dalam apapun keadaan yang kita sedang lewati dan alami. Datang kepada Yesus. Yesus berkata, aku lemah lembut. Yesus berkata, aku rendah hati. Yesus berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya berdoa,
jiwa saudara hari ini baik-baik, tubuh saudara sehat-sehat, dan saudara berkelimpahan dan diberi penambahan dan kemakmuran. Kiranya Tuhan memakmurkan saudara. Tuhan menambahkan berkat dalam diri saudara sebagai murid-murid Kristus. Percaya kepada Tuhan, kasih-Nya lebih besar dan lebih daripada cukup untuk memberkati saudara, sehingga hidup saudara menjadi sempurna, tak bercacat, tak bercela. Tuhan Yesus memberkati saudara saat ini juga. Haleluya. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.